Oke, balik lagi sama gua Mirza di channel Behalf Official. Nah, kali ini gua bakalan nge-review salah satu game capture paling termurah di Behalf, yaitu adalah Behalf Black Module nih. Meskipun murah, si Behalf Black Module ini memiliki kualitas gambar yang sangat oke banget nih. Kalau misalkan kalian suka live streaming gaming mobile di handphone Android ataupun di handphone iOS ataupun di iPhone ya cuy ya. Nah, banyak yang bakal gua bahas dari si Behalf Black Module ini, tapi kita bakalan break dulu untuk intro berikut ini. Oke, kita tahu kalau misalkan sekarang hype live streaming ataupun menjadi YouTuber gaming itu lagi gila-gilanya gitu. Lagi rame-ramenya banget. Banyak dari kalian ataupun banyak orang-orang di luar sana yang pengen menjadi seorang live streamer ataupun YouTuber gaming. Tapi belum tahu tuh caranya kayak gimana. Salah satu solusinya yaitu kalian bisa menggunakan game capture dari Behalf ini, yaitu adalah Behalf Black Module. Banyak juga game capture yang udah keluaran dari sana. Tetapi nih masih banyak juga kekurangannya, apalagi yang memang dihususin kayak buat game. Karena beda banget antara HDMI capture dan game capture. Kalau HDMI capture ya itu bisa dibilang yaitu untuk kayak perantara kamera, untuk sekedar ngerekam video aja. Nah, untuk game capture jelas dia diperuntukannya untuk masalah game, yaitu dari masalah smooth FPS-nya dan dari masalah si audionya. Nah, berikut ini adalah salah satu game capture paling termurah dari si Behalf, yaitu adalah Behalf Black Module cuy. Nah, oke, di sini bakal gua bahas semuanya untuk masalah reviewnya. Yang pertama gua akan bahas dulu dari masalah segi kemasan dari si Behalf Black Module ini. Yang pertama kita akan lihat dari cover depannya, semuanya warnanya hitam dan ada logo Behalf-nya dan tulisan si Black Module-nya. Ini kemasan baru ya, yang versi tahun sekarang. Jadi kalian yang dulu-dulu pernah beli itu kan pasti modelnya di slide, dan sekarang ini sudah di full cover. Di belakangnya itu ada spesifikasinya, kayak misalkan ini Behalf BM003, spesifikasinya, lalu ada sistem equipmentnya, dan ada juga ini supportnya di device apa aja, dan juga ini bisa bekerja di streaming apa aja nih, kayak misalkan kalian mau streaming di Facebook, di YouTube menggunakan OBS, Streamlabs OBS, Prism Live, dan kalian pun juga mau di live streaming di device apapun kayak iPhone, Android, PS, semuanya informasinya sudah cukup jelas banget di sini cuy. Oke, selanjutnya di sini gue bakal kasih experience unboxingnya nih. Begitu kita buka kemasannya, kita akan langsung disuguhi langsung dengan si game capture-nya ini. Oke, for your information ya, si game Black Module ini tuh memiliki dua varian warna, yaitu adalah Night Black dan Mystic Grey. Jadi ini bisa sesuaiin dengan setup kalian. Kalau misalkan kalian setupnya full dengan hitam, ya gue saranin kalian pakai yang Night Black. Kalau misalkan setup kalian yang memang netral, kalian bisa pakai yang Mystic Grey. Oke, untuk kelengkapan dari segi unboxingnya, kalian akan mendapatkan kabel Black Module dan kalian akan mendapatkan kabel warna biru. Nah, kabel warna biru itu adalah kabel Type A to Type A, alias kabel power yang menghubungkan dari si Black Module ini ke dalam PC kalian. Lalu kalian akan mendapatkan kabel HDMI standar yang ukurannya sekitar 1,5 meter, dan kalian pun akan mendapatkan kabel jack 3,5 meter atau biasa disebut dengan kabel AUX. Lalu kalian akan mendapatkan stiker, dan jelas kalian harus mendapatkan yang namanya kartu garansi. Untuk garansi dari Behalf Black Module ini berkisar sekitaran 3 bulanan cuy. Oke, selanjutnya di sini gue bakal ngobrolin dari desain si game capture ini. Nah, tadi gue bilang juga kan ada dua warna, yaitu Night Black dan Mystic Grey. Ini tergantung selera kalian. Untuk spesifikasinya sebenarnya sama aja, hanya di pilihan warna aja. Oke, untuk desainnya sendiri ini gua bentukin seperti kotak kayak gitu, simple dan sekecil ini. So, jadi kalau misalkan kalian punya setup yang nggak terlalu gede pun, ini game capture aman-aman aja. Lalu di depannya nanti akan ada ini sini ya, untuk masalah input dan outputnya ada HDMI input dan HDMI output. Nah, untuk kalian yang masih bingung nih, kalau misalkan kalian pakai kabel MHL coloknya kemana nih? Ke HDMI input. HDMI output itu buat apa nih? Misalkan kalian pengen nampilin lagi ke layar TV. Jadi ya sampai kebalik ya. Begitu kita balik nih, di belakangnya ini ada jack ya, ada jack headset dan ada jack mikrofon. Untuk jack headset ini tuh hanya bekerja kalau misalkan kalian pakai device iOS ya, ataupun nanti kalian pengkonvertan dari suara analog ke digital. Jadi kalau misalkan nanti kalian pakai iOS, nanti kan kalian wajib colokin si kabel AUX-nya dari sini ya. Nanti akan ada di video tutorialnya. Lalu ada mikrofon untuk live commentary, cuman gua nggak rekomendasiin pakai mic-nya di sini. Tetap kalian coloknya ke dalam PC. Lalu di sini pun juga ada USB powernya yang sudah support USB 3.0 ya. Jadi kalian kalau misalkan pengen kualitasnya lebih bagus,
Jadi gue saranin si PC kalian udah yang support USB 3.0 dan kalian itu wajib colok ke USB belakang, jangan kalian colok ke USB depan PC. Oke, selanjutnya untuk build quality-nya dari si game capture ini terbuat bahannya dari metal ya. Dan ini pun ya memang agak sedikit panas, cuman so far aman aja. Gue udah pakai live streaming gue hampir setiap hari, dipakai 5 jam pun juga aman. Fungsi dari si metal ini tuh justru malah mengeluarkan panas ya. Bukan berarti panas itu nggak baik, tapi panas itu justru baik karena dia nggak akan ada lagi udara yang pengap dari si game capture-nya cuy. Nah, ini pun juga ada indikator LED warna merah nih. Kalau misalkan sudah terkonek dengan baik, ada LED-nya si warna merahnya ini. Oke, selanjutnya nih gimana untuk sistem requirement ataupun persyaratan di saat kalian pengen menggunakan si game capture ini agar hasilnya lebih optimal. Yang pertama nih, di saat kalian pengen menggunakan game capture ini untuk live streaming, gaming, mobile, iPhone ataupun Android, kalian wajib punya konektor yang sesuai ataupun yang support dengan si handphonenya. Kalau handphone Android ya, kalian wajib pakai kabel bifact Lightning karena banyak di luar sana kabel MHL yang nggak support gitu cuy. Jadi banyak yang komplain kalau misalkan, oh bang game capture-nya nggak jalan nih, bang game capture-nya kok nggak mau connect. Bukan dari masalah si game capture, tapi bisa juga dari si kabel konektornya ataupun kabel MHL-nya, karena itu adalah patokan yang paling utama, yaitu kabel konektor. Nah, kalau misalkan kalian pengguna iPhone nih, bagaimana? Kalian kalau nggak punya budget bisa kalian pakai bifact Lightning ya cuy, nanti ada di reviewnya juga di channel ini. Kalau misalkan kalian punya budget lebih ya tetap gue rekomendasiin kalian pakai Lightning to HDMI ori Apple yang harganya itu yang 800 ke atas, yang sampai 1 jutaan itu cuy. Oke, untuk persyaratan selanjutnya nih saat kalian pengen menggunakan game capture ini lebih optimal lagi nih, sebenarnya udah ada di belakang dusnya ini nih, cuman gue bakal perjelas lagi sambil diartiin lagi nih cuy. Yang pertama yaitu di saat kalian pengen menggunakan si game capture ini, kalian wajib menggunakan Windows 10 yang 64 bit ataupun ya bisa juga kalian menggunakan macOS, cuman gue ngerekomendasiin ya pakai macOS ya. Lalu minimal kalian menggunakan Intel generasi ke-6 nih, minimal ya, itu Intel generasi ke-6. Lebih generasi terbaru nih misalkan 8, 9, 10 jelas itu lebih bagus lagi. Ataupun kalian menggunakan AMD yang sudah support yang sudah soketnya AM3, lebih bagus lagi AM4 ya cuy ya. Mau APU pun juga masih oke. Lalu kalian menggunakan VGA GTX 60 Ti di sini. Cuman gue lebih saranin sekarang karena zamannya lebih maju lagi, kalian menggunakan GTX 750 Ti karena untuk encoder dari si OBS-nya biar keluar NVENC gitu cuy ya. Lalu kalian ataupun misalkan kalian menggunakan AMD Vega nih, Vega AMD yang nggak jadi masalah, yang minimal kalian menggunakan AMD Vega 8 ataupun yang kalian lebih tinggi lagi gitu. Lalu kalian minimal RAM di dalam PC kalian itu di sini memang ditulis 4 GB. Cuman kalau misalkan kalian ini pakai untuk live streaming yang notabene kalian di platform yang tinggi juga nih, misalkan di YouTube ya, gue saranin kalian pakai 8 GB biar banyak spare-nya gitu, biar lebih enak, biar nggak ada kendala-kendala di pertengahan jalan gitu. Nah oke nih, untuk hal yang terakhir nih cuy ya, buat kalian yang pengen pakai Behalf Black modul lebih optimal lagi, gue saranin kalian menggunakan motherboard yang sudah support USB 3. Kalau misalkan yang belum, bagaimana nih bang nih? Nah ini pun juga kelemahan dari si Behalf Black modul ini, dipakai di USB 2 pun juga masih tetap oke aja. Tapi balik lagi ke dalam spesifikasi prosesor dan si VGA-nya. Kalau kalian pakai USB 2 tapi misalkan kalian udah pakai GTX 1050 Ti ataupun misalkan Intelnya udah Gen 7, itu tetap oke-oke aja cuy. Oke, selanjutnya di sini gue bakal bacain untuk masalah spesifikasinya. Yang pertama adalah ini customnya itu sama gue sendiri. Jadi the best custom graphic chipset from Mirza Kaisar. Lalu inputnya itu support resolution up to 3840 2160 di 30 Hz. Maksudnya apa nih si masalah inputnya? Jadi misalkan kalian pengen nge-input video ataupun si si input yang lebih tinggi dari PS ataupun dari PC, itu bisa sampai 3840 kali 2160. Nah outputnya sendiri itu support resolusi di 1920 kali 1080 di 60 fps tapi masih di 30 Hz ya. Jadi misalkan nih kalian pengen tampilin di OBS, itu bisa support di 1920 tapi masih di 30 Hz. Kalau misalkan kalian pengen lebih smooth lagi, kalian turunin ke 720, itu bisa sampai dengan di 60 fps di 60 Hz juga. Lalu untuk audionya pun juga dia sudah support output headset for stereo dengan sistem di convert ya, dari sistem digital ke dalam analog menggunakan si line ini ya. Nanti akan ada tutorialnya di next video. Lalu pun juga di sini dia support untuk mobile gaming recording. Lalu dia juga support untuk mobile game recording dengan best quality grafik. Lalu live streaming mobile game dengan zero latency mode-nya, DirectX Audio Team Voice Chat.
Lalu juga kalian bisa stereo audio for game kompetitif mobile kayak misalkan PUBG Mobile, COD Mobile ataupun Free Fire. Lalu juga bisa kalian gunain untuk DSLR kalian mirrorless ataupun ya input-input HDMI yang lainnya cuy. Oke, selanjutnya di sini gua bakal liatin hasil di saat gua menggunakan Beehive Black modul ini untuk keperluan recording game. Nah, di sini ada beberapa contoh di saat gue menggunakan device Android dan device iPhone. Perbandingan hasilnya tuh seperti ini. Tapi dengan catatan, kita harus support juga dengan masalah si konektornya. Di sini konektornya gue menggunakan Beehive Ride Lightning. Nah, hasilnya ada di scenes berikut ini, cuy. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Prajurit, aku akan menuntun kalian pulang. Nah oke, gimana nih hasil dari kualitas si Beehive Black modul ini nih? Kalau misalkan kalian pengen nonton yang lebih jelasnya itu ada di review di channel gua pribadi yang Mirza Kaiser ya. Itu lengkap banget. Satu full gameplay Mobile Legends dan satu full gameplay PUBG Mobile menggunakan iOS dan Android. Kalau di sini sih gua diminimalisir aja. Nah, tapi di next video nanti akan ada tutorialnya gimana mengoptimalkannya dan gimana juga cara pemasangan yang baik dan benarnya ya cuy ya. Nah oke, mungkin saja untuk review gua nih. Jika kalian suka video ini jangan lupa untuk di-subscribe channel ini, support terus, dukung terus channel Beehive officialnya ini, dan jangan lupa untuk di like juga ya. Kalau ada pertanyaan langsung ditulis komentar di bawah. So oke, Beehive from and for Indonesian streamer.